Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Nah sebelumnya aku mau tanya nih, gimana nih kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan punya kebahagiaan pada masing-masing diri kalian. Nah kali ini bareng aku Aya Cahaya Fatihah dari kelas 2024E NIM 205 bakalan nemenin kalian di podcast Mata Kuliah Etika Administrasi Publik yang bakalan ngebahas 4 kasus pelanggaran ASN terhadap asas kolaboratif kode etik ASN. Nah, langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama bersama narasumber pertama kita. Nah, kali ini kita udah bareng sama narasumber kita yang pertama, yaitu Kak. Oke, kenalin, nama aku Afida Ayu Azalia, NIM 206. Aku merupakan mahasiswa Universitas Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan dari kelas 2024E. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Afida? Alhamdulillah baik. Udah makan siang belum nih? Siang-siang? Udah ya. Udah barusan. Alhamdulillah. Ya. Makan apa nih hari ini? Oh, tadi beli gado-gado. Oh, mantep banget dong. Mantep Enak banget nih siang-siang Murah, makan gado-gado. enak. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman. Narasumber kita udah makan, berarti bisa kita langsung bahas nih ya. Oke, topiknya. langsung aja. Nah kan dari topik yang Mbak Afida berikan sendiri itu mengenai tentang apa Mbak Afida? Untuk topik yang aku bahas itu tentang terjadinya pungutan liar dan juga nepotisme di instansi pendidikan khususnya. Oh, instansi pendidikan ya malahan. Iya. Padahal kan juga kita tahu di mana kalau misalnya pungli dan nepotisme itu sendiri sudah ada UU-nya, sudah ada peraturannya yang dimana itu sangat dilarang dan melanggar etika ya tentunya. Kenapa ya itu bisa terjadi? Bisa tetap terjadi di apalagi di institusi pendidikan, tempat di mana kita menimba ilmu ya kan? Iya, benar banget. Jadi sesuai dengan penelitian yang aku dapat ya, itu masih banyak terjadi pungutan liar dan juga nepotisme di instansi pendidikan. Nah, untuk pungutan liarnya sendiri itu biasanya terjadi pada saat pendaftaran siswa maupun mahasiswa baru gitu. Kemudian juga bisa terjadi pada saat pengangkatan jabatan, baik staf, guru maupun dosen. Nah, di instansi pendidikan tertentu. Nah, kemudian untuk nepotismenya sendiri itu kan namanya nepotisme ya. Kejadian ini tuh hanya menguntungkan orang-orang yang memiliki koneksi pribadi gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki koneksi pribadi itu mendapatkan keuntungan atau privilege lah ibaratnya untuk bisa masuk. Padahal mereka belum tentu memenuhi persyaratan. Nah, hal ini tuh tentunya ya menurutku ya mungkin ya juga orang-orang berpikir seperti itu pasti merugikan orang-orang yang lebih memenuhi syarat gitu. Bener banget. Iya sih, itu juga bisa kita lihat banget terjadi dan sering terjadi ketika pendaftaran masuk SMA sih yang paling apa ya, paling viral lah istilahnya. Bisa kita temukan nyogok ya buat masuk SMA favorit. Benar. Setelah itu CPNS juga banyak sekali ya. Oke. Itu ya mohon izin nambahin. Jadi ada data, jadi pada saat itu datanya pada tanggal 3 Mei 2024 itu ada sekitar 38,77% siswa titipan pejabat di sekolah. Kemudian ada sekitar luar biasa berapa ya? Iya, sekitar 64,2% mahasiswa titipan pejabat itu di perguruan tinggi. Nah, ini juga membuat kemudahan bagi guru maupun dosen yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan. Jadi sekitar ada 52,52% guru dan di sekolah dan ada sekitar berapa 74,7% dosen di perguruan tinggi. Itu mereka sangat mudah untuk bisa masuk maupun naik jabatan karena kenal karena ya memiliki koneksi dengan punya link ya. Dan itu sangat meresahkan ya tentunya di masyarakat kita karena seperti yang kita ketahui juga ya, kalau misal mendaftar menjadi dosen itu juga nggak gampang, menjadi staf itu nggak gampang, apalagi tingginya angka pengangguran di Indonesia saat ini. Iya, benar banget. Terus dampak-dampaknya itu dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Mbak Afida sendiri itu apa ya?
untuk dampak sendiri dari pungutan liar dan juga nepotisme ini, tentunya menurunnya kualitas pendidikan ya. Bener Pasti banget, itu. bener banget. Karena Iya sih. dari awal aja penerimaannya itu udah nggak adil Iya. dan nggak sesuai sama persyaratan yang berlaku. Jadi pasti kualitas pendidikan itu pasti menurun. Kemudian saat berita ini itu tersebar ke publik, itu pastinya instansi tersebut yang melakukan itu kehilangan kepercayaan dari publik. Bener banget. Kemudian dengan adanya pungutan liar itu juga menambah biaya pendidikan kan ya tentunya. Iya. Jadi ada tambahan. Nah, tambahan biaya pendidikan ini itu membuat orang-orang di golongan tertentu itu menjadi sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Karena mungkin karena latar belakang kurang mampu ataupun apa gitu ya. Jadi harapannya sih bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Karena juga ya banyak sekali koreksi-koreksi yang harus dilakukan di dunia pendidikan ya, sehingga saat ini luar biasa. Sampai kadang kita nggak tahu harus kayak gimana lagi, apalagi kita juga masih sama-sama mahasiswa gitu. Nah, terus kalau solusinya sendiri, kadang kan kita juga bingung banget nih, Mbak Fida. Kayak gimana ya cara menghentikan pungutan liar? Kalaupun kita membenarkan sistem dari awal, nah kalau dari awal emang sistemnya nggak mau bener kan, juga sulit ya tentunya. Terus menurut Mbak Fida sendiri gimana nih solusi terbaiknya buat ya paling enggak mencegah atau mengurangi pungli dan nepotisme ini? Nah, tapi nepotisme ya, bahas nepotisme jadi teringat sesuatu sebenarnya. Ya apa tuh? Ya, tidak usah dibahas ya. Ya oke, gimana sih menurut Mbak Fida penyelesaian terbaiknya itu? Jadi menurut saya untuk solusinya sendiri itu ada beberapa langkah. Jadi solusi untuk pencegahan terjadinya pungutan liar dan juga nepotisme itu, yang pertama itu bisa dengan cara meningkatkan pengawasan. Nah, itu pastinya meningkatkan pengawasan antara mereka itu para ASN, kemudian bisa juga dengan lebih menekankan adanya transparansi. Jadi keterbukaan lah intinya. Pada saat proses penerimaan siswa maupun mahasiswa, dan juga bisa dilakukan dalam pengelolaan keuangan juga. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua sendiri itu bisa pengadaan sosialisasi maupun edukasi, di mana mengingatkan bahwa dampak negatif dari aksi ini itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi gitu. Benar banget. Kemudian untuk solusinya juga bisa memberikan sanksi yang tegas sih kepada pelanggarnya, biar ya gimana ya, jerah dan bisa lebih baik lagi, karena gimana ya, pendidikan itu akar dari emasnya bangsa kita ya tentunya. Betul banget. Dan melihat banyaknya kasus generasi sekarang yang ya luar biasa, bikin kita ngeri ya sebenarnya ya teman-teman. Tapi ya mau gimana pun lagi, memang itu dari sana akarnya. Dan semoga ya setelah kita diskusi ini bisa menjadi insight baru buat kita dan teman-teman yang nonton. Terima kasih ya Mbak Fida. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut ke kasus yang kedua, dengan kasus yang berbeda dengan Kak Afida tadi. Kali ini aku ditemenin sama Kak siapa nih? Boleh dong kenalan dulu? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Risma Duyana Arianti dengan NIM akhiran 177. Aku berasal dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara dari kelas 2024E. Oke, Kak Risma ya. Oke, Kak Risma, mirip sama itu ya, Ibu Menteri kita ya. Ibu Menteri yang kemarin maksudnya. Amin. Oke, Kak, kali ini kita bakal ngebahas tentang kasusnya Mario Dandi ya. Iya, terutama ayahnya. Ayahnya ya, berarti yang di-highlight di sini tuh tentang ayahnya. Iya. Karena bersangkut paut dengan kasusnya dia kemarin. Iya, kebetulan ayahnya itu kan salah satu pegawai pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan dari negara yang menyumbang APBN itu kan terbesar. Iya, kan? benar-benar. Tentunya dalam tata kelola perpajakan itu dibutuhkan seorang akuntan atau seorang aparatur pemerintahan yang mampu bertanggung jawab, yang mampu bekerja secara akuntabel maupun kredibilitas. Terus bagaimana jadinya kalau seorang aparatur pemerintahan justru melakukan tindak korupsi? Nah, jadi
tadi kan seperti Kak Aya yang bilang kalau Mario Dandi. Jadi kasus ini itu bermula dari ulah anaknya. Anaknya itu kan melakukan tindakan kekerasan kepada David. Nah, akhirnya kasus ini menjadi sorotan warganet. Terus warganet itu banyak yang stalking di Instagramnya Mario Dandi. Kok kita lihat di Instagram itu gaya hidup Mario Dandi itu sangat mewah. Akhirnya warganet itu kan melihat latar belakang gimana sih pekerjaan orang tuanya. Soalnya seperti yang kita ketahui, bahkan Mario Dandi itu punya Rubicon. Oh iya, bener banget. Itu viral banget teman-teman. Ramai banget kan jadi perbincangan warganet. Terus akhirnya melihat latar belakang kerjaan orang tuanya. Nah, ayahnya itu seorang pegawai pajak. Nah, itu kan jadi janggal gitu. Iya, bener banget. Di pikiran warganet, seorang pegawai pajak kok bisa memiliki kekayaan sejumlah 56 miliar, bahkan hanya terpaut 2 miliar dari Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, pada tahun yang sama, bahkan lebih banyak daripada petingginya atau daripada atasannya. Nah, hal itu terus diungkit oleh warganet hingga menjadi sorotan dari Sri Mulyani sendiri. Akhirnya Sri Mulyani itu menyuruh dari KPK untuk melihat kasus ini, untuk melihat gimana transparansi kekayaan dari Rafael Alun sendiri. Ayahnya Mario Dandi tadi ya. Ayahnya itu bernama Rafael Alun Trisambodo. Akhirnya Rafael Alun itu dipanggil KPK untuk diperiksa ya? Untuk diperiksa kekayaannya. Ternyata itu banyak sekali kekayaannya yang tidak terdata. Banyak sekali. Akhirnya kasus ini menjadi sorotan warganet, terutama bagaimana tindakan dari Rafael Alun sendiri yang sangat tidak mencerminkan kredibilitas dari aparatur pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Rafael Alun itu melakukan tidak pidana pencucian uang. Jadi Rafael Alun itu mendirikan 3 perusahaan yang bekerja sama dengan para wajib pajak yang nakal. Jadi dia itu menawarkan jasa kepada para wajib pajak dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi kayak kasus ini jadi salah satu pelanggaran etika dari aparatur pemerintahan dalam tindak korupsi, gratifikasi, dan masih banyak lagi. Luar biasa ya ternyata, dari satu kasus anaknya aja nih ya. Luar biasa. Jadi kita bisa tahu itu tadi kenapa para ASN misal seperti si Rafael ini bisa melakukan hal tersebut. Nah, tentunya kita lihat ya kalau banyak sekali, bahkan dari kasus-kasus lainnya, dari kasus Rafael Alun itu banyak aparatur pemerintahan yang melakukan tindak korupsi. Bahkan kayak kita dengar korupsi pemerintah itu kan sekarang kayak hal yang wajar, bahkan bukan lagi hal yang tabu. Padahal itu salah satu pelanggaran etika yang merugikan masyarakat. Tentunya kita tahu kenapa banyak sekali pemerintah, karena tindak hukum di Indonesia yang tidak kita tegas. tahu bahwa tidak tegas, bahkan bisa dibilang tumpul ke atas tapi tajam ke ke bawah. bawah. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan tenaga kerja ASN yang ketat atau yang ibaratnya ya tidak ketat, terus tidak. Mudahnya tadi seperti di yang pembahasan pertama, banyaknya pungli itu tadi. Banyaknya pungli itu menyebabkan kayak kredibilitas dalam tes pekerja mungkin berkurang. Iya sih, itu bener banget, itu banyak sekali ya, apalagi kredibilitas itu salah satu yang tertinggi sih, karena mungkin juga karena besarnya pungli seperti yang tadi disampaikan Kak Afida, itu kerjanya menjadi tidak baik, jadi adanya banyaknya korupsi ini tadi, seperti itu. Kemudian dampaknya sendiri itu apa aja sih, apalagi dia kan aparatur negara nih, seorang perpajakan, dampaknya ke dia atau ke publik itu seperti apa sih, Kak? Tentunya yang pertama itu citra publik ya, reputasi pemerintahan terutama dari sektor perpajakan itu pastinya berkurang. Terus bagaimana kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintahan? Seperti yang kita ketahui kan sekarang banyak sekali masyarakat yang memiliki kepercayaan kurang sekali kepada pemerintah. Bahkan kayak ketika ada dipilih pemerintah, masyarakat itu lihat aja ke depannya korupsi apa enggak kayak gitu kan. Jadi itu tentunya mempengaruhi reputasi pemerintah dalam bekerja secara akuntabel. Iya sih, bener banget, karena kayak setiap hari itu pasti ada aja berita di mana kayak korupsi lagi. Bahkan jadi hal itu udah kayak bukan hal yang tabu. Iya, udah kayak makanan korupsi sehari-hari bener banget, bagi udah warga kayak Indonesia. korupsi lagi seperti itu ya, kayak. Terus selain itu apa sih, selain citra publik itu tadi? Selain citra publik tentunya kepercayaan masyarakat itu loh yang berkurang. Itu kan pasti mengurangi gimana kredibilitas pekerja pemerintah kan. Iya.
solusi terbaiknya menurut Kak Risma sendiri nih apa sih? Karena kan gimana ya, kayak kita juga mikirnya kan hukum yang ditegaskan dan Iya. segalanya, tapi tetap ada yang berani melakukan hal tersebut. Kalau menurut Kak Risma sendiri nih Kalau menurut gimana? aku ya, solusi yang pertama itu bagaimana pemerintah melakukan transparansi akan kekayaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pegawai pajak, aparatur pemerintahan itu kan digaji dari dana-dana yang bersumber dari masyarakat, salah satunya bener banget. pajak. Jadi dibutuhkan transparansi akan kekayaan Kekayaannya mereka. Lalu tentunya penegasan hukum. Hukum itu menjadi salah satu solusi yang efektif sebenarnya. Jadi diharapkan kepada pegawai-pegawai hukum Indonesia untuk meningkatkan kerja mereka, untuk meningkatkan tajamnya hukum Indonesia kepada pelaku yang memang bersalah. Lalu selanjutnya mungkin memang harusnya ada pelatihan kerja ya untuk Para ASN. terutama dalam etika mereka, karena tentunya dengan adanya banyak sekali kasus-kasus pungli, nepotisme, korupsi, gratifikasi itu mencerminkan pelanggaran etika ASN. Bener banget sih. Terus kalau nambahin juga nih, kayak ASN yang dipilih itu harus memiliki kesadaran dalam Tentunya pejabatan mereka, harus sadar bahwa mereka itu ada untuk melayani masyarakat, bukan untuk merugikan masyarakat gitu ya kan Kak benar ya. sekali. Bener sekali. Wah, insight baru lagi nih dari yang sebelumnya dan ditambahkan oleh materi dari Kak Risma. Makasih banyak Kak Risma waktunya. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan masuk ke pembahasan kasus yang ketiga, yaitu tentang suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Dan kasusnya ini baru banget ya, tahun-tahun ini. Iya, tahun-tahun ini baru bulan kemarin Banget. kemarin guys. Oh, parah. Kayaknya ini lumayan seru ya untuk dibahas. Dan sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nia Nurani Agustin dari kelas 2024E NIM 200. Oke, Kak Nia ya. Iya, Boleh panggil Nia. Kak Nia ya. Oke, Kak Nia, boleh dijelasin dulu nggak sih kasus baru ini tuh latar belakangnya tuh kayak gimana, kejadiannya kayak apa, penyebabnya juga gitu. Karena kasus ini kan masih abu-abu ya. Tapi menurut saya sendiri, dari kasus ini tuh pihak swasta ingin mendapatkan sesuatu dari Kemenhub ini melalui ASN yang dia suap begitu. Bisa saja kan, misalkan ini kan program pengadaan dan pembaharuan rel kereta api kan. Iya, benar. Bisa saja misalkan gini, ASN, pihak swasta menyuap ASN untuk bisa jalur relnya itu yang dibangun itu untuk daerah yang dibangun itu kayak tempat yang dibangun itu deket Dengan sama perusahaannya swasta dia. itu tadi. Iya, dari pihak swasta itu kan dengan adanya Kemudahan. rel itu kan kayak karyawan dari bisnis ini, si pihak swasta ini kan lebih mudah gitu. Bisa saja begitu. Bisa Tapi kan jadi. karena masih abu-abu Abu-abu kan, sekali, bahkan tidak ada titik cerahnya sama sekali tidak ya. ada. Jadi kayak ya Jadi kita kita hanya bisa berasumsi, membuat kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita berharap juga agar segera ada titik terang sehingga masyarakat termasuk kita semua orang dapat mengetahui transparansi itu ya kan. sekali. Nah, terus kalau dampaknya sendiri nih dari kasus ini tuh gimana ya, Kak? Karena masih abu-abu. Jadi Iya, dampaknya tuh apa kira-kira? karena kita belum jelas. Kita juga belum tahu, KPK juga masih menyelidiki kan. Itu dampak secara umumnya aja. Itu pasti kerugian ya. Kerugian dari pemerintahnya sendiri. Bisa saja uang yang suap ini, dengan uang suap ini, kerugiannya itu kayak perencanaan yang semulanya sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan juga kondisi di lingkungan sekitarnya, itu bisa saja berubah. Oh iya, benar banget. Karena juga itu ya, karena perubahan Perubahan, tiba-tiba, iya, ada perubahan suap tiba-tiba. tiba-tiba gitu. Jadi kayak merugikan sekali. Bisa saja biaya dari penanganannya ini sendiri itu lebih besar Karena adanya karena suap. adanya suap ini begitu. Benar banget sih, iya. Kemudian dampak lainnya mungkin ada? ada juga dampak lainnya juga kayak dari transparansi sendiri. Oh iya, benar. Transparansi Sesuai sendiri. dengan kode etik
yang ada di asas ASN transparansi. Iya, transparansinya itu kayak minim banget. Dengan itu kayak semua semakin lama apabila itu diteruskan sama-sama akan menimbulkan kasus yang lebih besar. Kasus-kasus lainnya ya. Iya, kasus-kasus lainnya yang lebih besar. Apalagi yang masih abu-abu gini Iya, itu. Berarti masih banyak sekali yang ditutupi oleh pihak yang bersangkutan. Bahkan kita nggak tahu siapa yang menyuap, siapa yang disuap begitu. Bisa jadi kasus ini bisa jadi menjadi melebar. Melebar kemana-mana lagi. Melebar kemana Sama seperti lagi, tadi gitu. di pembahasan kedua tentang anaknya salah seorang perpajakan yang awalnya kasus anaknya melebar ke kasus bapaknya Kasus tadi ya, bapaknya, bener banget. gitu. Terus kalau solusi terbaiknya sendiri kira-kira kita harus gimana sih? Seharusnya itu kayak dimulai dari ASN-nya sendiri ya. Itu kayak kesadaran. Kita itu butuh kesadaran bahwa udah ada asas dari ASN-nya tersendiri. Kita harus sebagai ASN itu harus sadar bahwa kita sebagai ASN sudah ditentukan asas-asasnya, berperilaku begini, harus begini sesuai dalam dari pekerjaannya juga dan juga kehidupan sehari-hari begitu. Jadi kayak lebih ke kesadaran diri ya, kesadaran diri. Kemudian dari kayak Kemenhub sendiri bisa juga kayak memberikan seminar-seminar agar lebih pelatihan ya seminar gitu. dan juga pelatihan agar lebih membuka pikiran ASN-nya. Bener banget sih, karena juga kesadaran tuh penting banget buat Iya. melanjutkan menjadi tingkah laku ya. Seperti di matkul EAP kita dijelaskan bahwa kita tuh sebagai ASN tuh harus sadar dulu, harus mengerti dulu kewajiban dan tanggung jawab kita, baru kita bisa melakukan mensinkronkan dengan perilaku kita itu tadi. Iya, kemudian bisa juga kan kayak diterapkan sanksi yang tegas. Itu sih menurut Sanksi saya. kepada pelaku-pelaku tadi ya, Iya. agar tidak banyak yang kemudian melakukan itu juga. Iya. Betul. Mungkin cukup ya Kak ya? Atau ada tambahan lagi? Oke, cukup gitu aja sih. Oke ya, makasih banyak ya Kak sharing-sharingnya. Oke, biar ada kesempatan ke narasumber Oke. selanjutnya. Terima kasih banyak ya Kak Nia. Sama-sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan masuk ke narasumber dan kasus yang terakhir banget, yaitu kasus tentang korupsi Kementerian PUPR yang kali ini bakal disampaikan langsung oleh Kak Fatma yang meriset dan meneliti ini di tugas saya kemarin. Nah sebelumnya boleh dong kenalan Kak? Halo, nama saya Fatma Andriani Yusuf. Saya di kelas 2024E dan NIM saya 201. 201. Jadi kita semua sekelas ya berarti ini tadi tentunya. ya kan. Oke, bisa nih langsung kita masuk ke pembahasan ya Kak ya. Nah, kan kayak yang kita tahu nih, ada sebuah kasus korupsi di Kementerian PUPR. Boleh nggak sih Kak kasih tahu sedikit aja kenapa gimana sih kasusnya itu? Nah, di Indonesia kan banyak banget ya korupsi, apalagi akhir-akhir ini gitu. Dari kasusnya Tom Lembong maupun di pertambangan gitu. Nah, aku di sini mau ngebahas korupsi di Kementerian PUPR itu. Itu disebabkan oleh apa sih? Kalau boleh tahu. Penyebabnya tuh kementerian ini kan mengelola adanya proyek infrastruktur ya. Nah, mereka kan mengelola itu, tahu gitu prosesnya gimana, anggarannya berapa. Nah, itu kan jadi punya kekuasaan lah di situ. Iya, punya kekuasaan para ASN yang ada di situ kan. Namun mereka juga kurang kontrol gitu dari kurang atasan kontrol. mereka, dari pejabat lainnya, Petinggi-petingginya, dari KPK, media gitu, nggak transparansi gitu loh. Iya sih bener banget, karena kita juga bisa lihat sih sekarang banyak banget dana-dana yang membengkak untuk kan? yang katanya itu mengatur infrastruktur, tetapi dalam bukti nyatanya banyak sekali infrastruktur yang kurang merata ya di banyak daerah di Indonesia bahkan. Nah, terus dampaknya sendiri itu apa sih Kak? Dampaknya sih yang paling jelas ya, Yang paling jelas kepercayaan masyarakat tuh kurang banget di pemerintah. Bukan hanya di kasus ini, kayak pemerintah di Kementerian PUPR ini bukan, tapi dampaknya tuh di pemerintahan yang lain juga. Jadinya masyarakat kurang percaya sama pemerintah. Juga dampaknya tuh bisa anggaran negara tuh jadi ini. Ya lebih membengkak lagi ya yang tadi itu. Karena kepentingan pribadi ya, yang karena seharusnya jadi kepentingan negara mah diambil. Jadinya membengkak lagi, ditingkatkan lagi, butuh lagi, padahal sebetulnya tuh cukup aja. Ya kan, luar biasa sekali ya. Terus
kalau solusinya tuh apa sih Kak? Karena kan udah diatur nih, tapi tetap kayak masih ada aja yang ngelakuin. Kalau menurut Kak Fatma sendiri nih, solusi yang paling tepat tuh kayak gimana sih? Kalau saya sih, menurut saya kan sekarang nih memasuki era digital ya. Ya. Jadinya mungkin pemerintah bisa membuatkan web ataupun situs sosial media ataupun menurut saya sih membuat web itu udah cukup ya. Jadinya masyarakat bisa mengontrol dari web itu, melihat dari web itu, terjadinya transparansi gitu. Dengan jelas ya tentunya. Dan tidak ada yang tetap ditutup-tutupin. Karena kan gimana pun juga ya pasti manusia lah istilahnya ya kan. Pasti tetap aja ada aja yang ditutup-tutupin. Jadi kalau bisa juga aku mau nambah ini adanya pelatihan mungkin ya dari pemerintah, kayak pasti tuh semuanya seperti itu nggak sih dari semua kasus. Betul. Oke, ada solusi lain nggak dari Kak Fatma? Mungkin itu udah cukup. Udah cukup ya. Oke, makasih ya Kak Fatma untuk waktunya dan sharing-sharingnya. Makasih. Sekian dari kami kelompok 5, kelompok kolaboratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.